kita langsung dari Perumahan Tiban Palem melakukan liputan khusus sehubungan dengan silaturahmi masyarakat Tiban Palem bersama politikus atau caleg dari Partai Gerindra, baik DPR RI dan DPRD Provinsi Kepri serta DPRD Kota Batam. Pemirsa Suara Minang TV, sambil berjalan ke lokasi, kami sekarang lagi bersama Bapak Haji Endipat dan Bapak Iman Setiawan, yaitu merupakan caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Kepri dari Dapil, Sekupang, Belakang Padang, Batu Aji, dan Sagulung. Oke pemirsa, penasaran apa yang akan kita coba melihat agenda silaturahmi ini? Maka ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Pemirsa, karena memang beliau bukan orang Minang, jadi tagline kita dia tidak paham gitu. Oke pemirsa, sambil menuju lokasi, sambil berbincang-bincang dengan Pak Iman dan Pak Haji Endipat. Pegang Pak Iman dulu ya. Oke. Pemirsa, sambil menuju lokasi. Bunyi dulu kan? Muhammad. Oke ya, oke. Partai Gerindra baik Kepri maupun secara nasional. Nah, sambil berjalan kami didampingi oleh Bapak Iman Setiawan dan sebagai Ketua Gerindra Provinsi Kepri dan Bapak Haji Muhammad Endipat yang merupakan salah satu fungsionaris Partai Gerindra dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Sebelum ke sini saya dengar begitu padat agenda Pak Iman sebagai Ketua DPW Provinsi Kepri. Gimana nih Pak Iman bisa sedikit menjaga kesehatan biar tetap prima nih? Oke, terima kasih Mas Andre. Tentunya sesibuk apapun kita melakukan kegiatan, alhamdulillah masih, walaupun bagaimana di rumah, olahraga ringan tetap dilakukan ya. Masya Allah, luar biasa. Pak Iman, sebelum kami berbincang-bincang dengan Pak Haji Endipat yang merupakan calon anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Kepri, Pak Haji ya, dari Dapil Provinsi. Pak Iman, jujur, sebenarnya kami Perumahan Tiban Palem secara prinsip dengan Bapak Iman Setiawan sesuatu yang sudah tidak asing lagi ya. Tapi tetap Pak Iman sebagai salah satu caleg tetap mempunyai sebuah target-target tertentu bagaimana Gerindra di Kepri secara umum itu bisa menjadi salah satu partai pemenang nanti. Kalau boleh sedikit berbagi kepada masyarakat Batam secara khusus, pemirsa Suara Minang TV, orang Minang secara apa gitu tentang hal ini. Baik, makasih. Tentunya inilah bahagian capaian target yang harus kami raih, kami peroleh di 2024 yang akan datang. Ya. Saya Sebagai masyarakat Tiban Palem pada hari ini bahagian daripada untuk meraih betul. kemenangan 2024. Target kami adalah menang di Provinsi Kepri, baik Pak Prabowo sendiri, Pak Endipat Wijaya apalagi, dan insya Allah kami yang di bawah ini mempunyai target yang sama, mendapat pimpinan di DPR Provinsi dan DPR Kota Batam. Nah, ini bahagian memang hampir katakan 1 minggu itu kami itu 4 hari acara itu tidak ada hentinya. Masya Allah. Termasuk hari ini kami baru pulang tadi sama Pak Haji Endipat Wijaya jam 3 dari Jakarta sampai Batam, langsung acara di kantor TKD Provinsi Kepri. Langsung siangnya langsung di Sagulung. Alhamdulillah tadi sempat rehat dulu sebentar. Betul. Hari ini sampai di kampung halaman ya. Kampung halaman kedua saya ini. Iya betul, luar biasa. Terima kasih. Oke. Pak Haji Endipat,
Wijaya. Assalamualaikum Pak Pari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita masuk ke lokasi acara, kalau boleh 1-2 pertanyaan. Yang jelas kami All Crew Suara Minang TV selamat datang di Kota Batam secara khusus dan Provinsi Kepri secara umum dalam rangka sebuah ikhtiar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iman. Pak JND Pat, kalau boleh sebenarnya memang apa yang menjadi sebuah berita-berita secara nasional, bagaimana istilah satu putaran yang menjadi optimisme dari pendukung Prabowo Gibran itu sendiri. Kalau boleh sedikit memberikan sebuah gambaran tentang optimisme tersebut, mana tahu masyarakat Batam benar-benar, khususnya pemirsa Suara Minang TV, benar-benar mendapatkan sebuah pemahaman dan logika yang pas tentang plan ikhtiar yang luar biasa dari tim Prabowo Gibran itu sendiri. Jadi Pak Sapri, pertama kalau ngomongin Kepri, kalau tadi selamat datang mungkin agak keliru dikit Pak, ya kan? Kita juga sudah di Kepri ini udah 14 tahun. 14 ya kan? tahun ya? Oh iya, betul-betul ya. Kepri ini bersama Pak Iman, berjuang bersama Gerindra. Jadi Kepri ini udah kayak provinsi kedua. Memang saya lahir di Bengkulu, ya kan? Tapi sudah 14 tahun kita kerjasama dengan Gerindra di Kepri. Mengenai optimisme satu putaran, tentunya itu ikhtiar dari Pak Prabowo Gibran. Bukan apa-apa Pak, kita juga pengen mencoba lebih efektif dalam proses pemiluan ini. Benar. Kalau bisa, kalau bahasa kita itu ikan sepet, ikan gabus, ikan lele, ya kan, makin cepat makin bagus. Kenapa kita bertele-tele? Betul. Udah, ya kan. Ya, kalau bisa satu putaran, insya Allah kita berikhtiar untuk itu. Bukan kita mau sombong, bukan kita tidak suka dengan proses pemilu, tetapi kita tahu makin panjang proses pemilu, mungkin ada yang positif, ada yang negatif, ya kan. Nah, yang negatifnya itu yang kita coba untuk reduksi, Pak. Iya, betul. Jadi sebenarnya prosesnya tidak ada masalah, cuman kita mencoba mengurangi hal-hal negatif dengan perpanjangannya 2 putaran ini. Toh kalau juga 1 putaran, insya Allah proses kedepannya melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi juga lebih cepat. Oke. Pastian Khusus tentang Pak Endi ini. Karena sebagai caleg DPR RI Partai Gerindra Dapil Provinsi Kepri, kira-kira apa kiat-kiat yang akan mau disampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV gitu? Yang jelas kami berjuang di sini Pak bukan untuk diri pribadi kami. Kami kenapa Partai Gerindra mencoba untuk berusaha memperoleh kursi, karena selama ini Partai Gerindra dengan tidak punyanya DPR RI ini kurang berkontribusi secara maksimal untuk pembangunan di Kepri ini. Nah, nanti kalau misalnya memang Partai Gerindra diamanahkan 1 kursi DPR RI, dengan jadinya Pak Prabowo jadi presiden, insya Allah konektivitas antara partai sehingga antara Dewan dan Pak Presiden menguntungkan bagi Kepulauan Riau itu sendiri. Betul, Pak, itu aja. Oke ya. Insya Allah Pak. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sekali lagi kami sampaikan beliau adalah Insinyur Haji Muhammad Endi Pat Wijaya MM yang balihonya bertebaran di seputaran Batam minimal yang kita tahu. Tadi saya sempat bersenda gurau dengan beliau, kalau pakai tanjak sedikit tua, taunya cukup energik, sangat mudah sekali. Mudah-mudahan ini tentu harapan daripada Partai Gerindra secara umum, khusus Pak Endi, supaya masyarakat Batam bisa menyalurkan sebuah aspirasinya dalam rangka pemilu 2024 untuk memilih wakilnya di DPR RI lewat Bapak Haji Insinyur Muhammad Endi Pat Wijaya. Betul Pak ini? Terima kasih Pak Safri. Dan sebelah kami jujur pemirsa, kalau di KCN mungkin kami lah bedun sana dengan beliau ini sudah 2001 saya di sini udah ada juga beliau gitu ya. Ada juga beliau kan begitu ya kan. Tidak bisa diragukan lagi bagaimana seorang Iman Sutiawan berkiprah sebagai seorang politikus sejak adanya Gerindra di Kota Batam secara khusus dan Kepri secara umum. Oke pemirsa, kita ikuti terus liputan silaturahmi masyarakat di Banpalem bersama caleg Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya di Fasum RT 6 Tiban Palem, Kelurahan Tiban Baru. Terima kasih Gerindra, terima kasih semuanya pemirsa nanti, silakan Bang. Cabut. Pasang tripod besar.
posisi tempat kegiatan acara. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu agar anak-anak tidak menempati lokasi acara. Terima kasih. Halo, 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 satu dua, halo, satu dua tiga, halo, ya, halo. Podcast original Spotify bisa melalui Distrik Putriana dengan kesalahan dengan kesalahan Indonesia dengan dosa bukan lengkap terbukti mengangkat isu sosial saat ini menegara perawatan patriarki hingga melawan konspirasi teori yang mendatang pejabat negara. Ketika sehari Distrik Putriana di kolom pencarian dan dengarkan episode yang diingatkan gratis di Spotify atau download. Oke, pemirsa Suara Minang TV sambil Sekali lagi kami beritahukan pemirsa kepada Suara Bapak Ibu para undangan agar menempati posisi kursi yang masih kosong. Sangat ramai di belakang yang belum duduk di kursi yang kita sediakan. Sekali lagi kami undang kepada Bapak Ibu yang masih berdiri agar menempati kursi di depan yang banyak kosong, Bapak Ibu. Bagian Bapak sebelah kiri dari panggung juga banyak yang masih kosong di bagian depan. Silakan tempati kursi di depan dulu, Pak. Banyak yang kosong. Ada 4 baris yang masih kosong. Bapak-bapak banyak di belakang yang masih berdiri. Sekali lagi kami mohon untuk menempati kursi yang masih kosong karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada anak-anak yang masih berada di lokasi kegiatan ini untuk dalam hal ini perlu juga kami sampaikan bahwasanya begitu optimisnya
dari Partai Gerindra yang mengusung bersama koalisi yaitu Prabowo Gibran untuk satu putaran. Dan perlu diketahui juga tim pemenangan Provinsi Kepri atau tim pemenangan daerah Prabowo Gibran itu juga diketuai oleh salah satu tokoh sentral masyarakat Minang yaitu Bapak Asman Abnur, yang juga di backup oleh beberapa tokoh-tokoh sentral lainnya, Gubernur Kepri Bapak Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri itu sendiri Ibu Haji Marlina atau Haji Marlin Agustina Rudi. Oke pemirsa, sambil menunggu daripada acara ini secara khusus, kami All Crew Suara Minang TV tadi selalu berdoa kepada Yang Kuasa bahwasanya semoga pemirsa Suara Minang TV Sadonyo dan kru Suara Minang TV dan seluruh pemirsa Sadonyo bisa mendapatkan sebuah keberkahan atau kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan sehari-harinya. Dan selanjutnya kami juga pada kesempatan ini juga tidak pernah bosan menyampaikan sebuah permintaan bagaimana untuk selalu men-share sebanyak-banyaknya program liputan dari Suara Minang TV, nge-like dan men-subscribe akun fanpage Suara Minang TV serta akun channel YouTube Suara Minang TV. Karena memang ini adalah satu bentuk dukungan real dari pemirsa Suara Minang TV terhadap semua liputan-liputan acara-acara yang kami sampaikan, informasi-informasi kepada pemirsa Kasadonya. Oke pemirsa Suara Minang TV, sepertinya acara sayup-sayup MC mengatakan 2 menit lagi acara akan dimulai. Ya, nanti masing-masing minta MC kepada yang berikan sambutan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, adik-adik. Oke pemirsa, ikuti taruh live streaming kami pada saat ini agenda liputan khusus dari silaturahmi masyarakat Tiban Palem bersama caleg Gerindra baik caleg Kota Batam Dapil Sekupang, caleg Provinsi Kepri Bapak Iman Setiawan Dapil Sekupang Belakang Padang Batu Haji dan Sagulung, serta caleg DPR RI dari Dapil Provinsi Kepri. Bu, standby ini satu. Standby ini satu. Kapan datangnya ya lagi? Tunggu instruksi Pak RW aja. Udah siap. Kalau satu putaran Pak Iman ya aja Pak. Oke, bisa. Kita Ustadz kita yang sini yang memang udah ini dipingin itu kita umrohin. Kita jatahin dua bang ya. Kalau umroh mah bisa kapan? Kalau haji itu karena kami kalau nggak satu putaran Pak, masih ada putaran kedua mau berangkat kan bulan Juni. Iya kan? Masih kena pemilu. Tahun ini berangkat nggak? Nggak, kalau misalkan kan ada jatah. RW yang lainnya di sini ada perangkat RT RW, jangan malu-malu gitu. Iya, malu-malu. Turunnya dari mana? Marka, turunnya tinggi. Turunnya tinggi. Ada tangga. Oh, kanan kiri. Enggak, tangga. Siap. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf terjadi kesalahan teknis. Ternyata lagu yang diputarnya salah.
Mohon untuk kita maklumi bersama, karena manusia ini tempatnya hilaf dan salah. Bang, share ke Andre langsung bang. TKD-nya datang. TKD-nya datang. Kakaknya TKD-nya datang, Pak. Kampanye daerahnya ada. Tadi ada acara itu. Nomor 7 saya coret ya. Sambutan TKD provinsi kita ada.
Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah atas persembahan adik-adik kita warga Tiban Palem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi. Kalau gitu supaya ceria, kita ulang 3 kali ya. Selamat malam, semangat pagi. Pagi. Gitu ya yel-yelnya sekarang. Supaya semangatnya tetap pagi walaupun hari telah malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu nikmat yang tiada terukur. Sehingga pada malam yang berbahagia ini, Sabtu 16 Desember 2023, kita dapat berkumpul di lampangan RT 6 yang sederhana ini untuk mengikuti acara silaturahmi dengan Bapak Insinyur HM Endipat Wijaya MM, Bapak Iman Setiawan SE, ada Bapak Aweng juga Pak ya, tetapi beliau saya dapat kabar sedang menjalankan ibadah umroh. Mudah-mudahan kembali sebagai haji kecil yang mabrur. Amin. Selamat sampai ke tanah air insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada malam ini. Pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan dari Ketua RW 8 Tiban Palem, sambutan dari tokoh masyarakat Tiban Palem, nanti akan diwakili, kami mohon kesediaan kepada Bapak Iswahyudi, kata sambutan dari Bapak Iman Setiawan SE, kemudian kata sambutan dari Bapak Insinyur HM Endipat Wijaya MM, selamat datang Bapak di Tiban Palem. Kemudian penutup terakhir, kita tidak tahu apa nanti yang akan dipersembahkan di akhir ini supaya acara ini semakin panas, benar ya Pak ya? Semakin semangat, semakin ceria, mudah-mudahan negara kita nanti akan semakin maju insya Allah. Dengan nanti kita akan adakan pesta demokrasi di bulan Februari tahun 2024, semoga berjalan dengan lancar, aman, dan semuanya mendapatkan kebahagiaan. Kita sekarang selalu menyebutkan istilah jangan lupa bahagia, benar ya? Kalau orang bahagia itu pasti sehat, insya Allah, amin. Acara ini semakin sehat lahir dan batin, semakin semangat, semakin ceria. Baik Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, sebelum acara selanjutnya kita mulai, cantik wangi mawar berkah. Cakep. Wis. Wangi melati pun tak mau kalah. Cakep. Bermohon acara ini penuh dengan berkah. Mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Lestari. Kami persilahkan. Selanjutnya kita mulai. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
untuk duduk kembali. Terima kasih Ibu Cici. Tadi saya panggilnya Ibu Sri Lestari, tapi nama panggungnya Ibu Cici. Doa kan? Berikutnya pembacaan doa. Kami mohon kepada Ustadz Muzakir untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qannadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barakalladzi bika ya musyafa'u sana wa habana. Pertama-tama yang kami hormati, ada tamu yang mulia Bapak Endipat Wijaya beserta rombongan dan juga tuan rumah Bapak Iman Sutiawan beserta keluarga, dan tak lupa pada Bapak RW 8 di Ban Palem dan juga perangkat yang lainnya baik dari RT 1 sampai RT 8 yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Dan tak lupa hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Mohon izin dulunya ada Pak Haji Iswahyudi juga, dan juga pada alim ulama, ada para ustadz, ustadzid, ada Ustadz Buarok sini. Mohon izin Ustadz, mari sebelum kita berdoa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Beda pilihan itu biasa, Pak. Bu, beda pilihan itu biasa. Pilihan boleh berbeda, tetapi kita ini tetap saudara. Karena persaudaraan itu penting. Bahkan perbedaan itu memang harus ada. Kalau nggak ada perbedaan, kenapa harus ada pilihan? Jadi dengan adanya perbedaan ini, diadakannya lah pilihan. Perbedaan boleh berbeda, tetapi kita tetap saudara. Bahkan tatkala kita berbeda, perbedaan ini kita jadikan untuk saling melengkapi, bukan saling memusuhan. Karena kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Mudah-mudahan yang hadir semuanya punya hajat, hajatnya banyak, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita, terutama hajat daripada Bapak Endipat Wijaya, Bapak Iman Sutiawan, dan Bapak Haji Aweng. Mudah-mudahan Allah gabulkan hajatnya, Allah lancarkan segala urusannya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua yang hadir mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ya Rabbana يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبات النبامة إنك سميع الدعاء اللهم يا عديم سلطان يا قديم الإحسان
يا دائم النعم يا كاسر الجود يا واسع العطاء يا خافي اللطف يا جميل السنء صلي على أخرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام اللهم اكشف عنا وعن المسلمين من البلاء والوباء والأمراض والقد والجد والطاعون ما لا علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita tidak cuma berkumpul di dunia ini, mudah-mudahan kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bawah naungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muzakir. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak yang di belakang sudah terdengar suara saya. Tadi infonya separuh dari lapangan ini di bagian belakang tidak terdengar sama sekali. Bagaimana sekarang Bapak Ibu? Sudah ya? Iya. Ya, speakernya sudah kita keluarkan. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Ketua RW 8 Tiban Palem. Kami undang kepada Bapak Insinyur Yusriansah untuk menyampaikannya. Lampu mati. Iya Pak, balik dulu. Ya, tak perlu pakai ini lah. Iya. Tak perlu pakai ini lah. Ini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tamu kita dari pusat ini, Bapak Insinyur Haji M. Endi Patwijaya MN. Selamat datang di TV Palu Pak. Yang saya hormati juga tamu kita ini dari luar, Bapak Insinyur Riki Indrakari Pak ya. Selamat datang di TV Palu Pak. Dan tentunya tuan rumah warga kita yang kita banggakan, Bapak Iman Setiawan. Wih, wah, luar biasa. Kemudian yang saya hormati senior saya, RW terdahulu, ada Bapak Tritampan, kemudian ada Bapak Marianto, serta yang saya hormati Ketua RT 1 sampai dengan 8, tokoh-tokoh masyarakat. Untuk tidak kalah dengan Pak Iman, juga ibu-ibu PKK kita, suaranya mana? Ibu-ibu PKK? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, kita juga ada takmir masjid kita, Bapak Haji Iswahyudi duduk di depan, dan juga pemilik rumah tahfiz Bapak Ustadz Tanjung juga ada hadir bersama kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesehatan, diberi rahmat dan hidayah sehingga dapat sama-sama berkumpul di Fasum RT 6 ini dalam rangka silaturahmi dengan Bapak Iman Setiawan, Bapak Edipat, juga hadir Bapak Riki Indrakari. Bapak-bapak, ibu-ibu warga Tiban Palem, tentunya kita semua sama tahu bahwa Indonesia dan kita juga di Tiban Palem ini sedang menjalani tahapan daripada pemilu,
Sehingga sekarang ini sedang tahapan dari kampanye yang puncaknya nanti pada tanggal 14 Februari 2024 adanya pencoblosan orang-orang yang kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Sesuai namanya, sebetulnya pemilu ini adalah pesta demokrasi. Jadi namanya pesta, tentunya kita berharap adanya kegembiraan bagi warga, di mana warga bisa menikmati pesta demokrasi ini, pesta politik ini dengan sangat-sangat berbahagia. Jadi tidak ada yang namanya kebencian, saling menjelekkan. Itu sebetulnya jauh dari rencana politik dari pemerintah, di mana kita sama-sama menikmati proses pesta demokrasi. Mungkin kita berbeda pilihan, jangan sampai kita hilang teman. Pilihan boleh berbeda, silaturahmi tetap terjaga. Yang kedua mungkin yang ingin saya sampaikan juga, bahwa terutama yang suka berinteraksi di dunia maya, di internet, mohon kita harapkan jika ada informasi-informasi yang tidak jelas, tidak perlu kita share. Ada informasi-informasi yang menjelekkan pasangan-pasangan ataupun caleg-caleg, tidak perlu kita share. Karena kita di dalam Islam sendiri diajarkan, kita menceritakan kejelekan orang lain itu namanya ghibah, meskipun itu benar. Kemudian apalagi jika yang kita sampaikan, kita share itu tidak benar, wah, itu jadinya fitnah. Justru lebih lagi kita mendapat nantinya. Jadi sekali lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, warga bermain sosial media, apalagi adanya undang-undang ITE. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin juga ingin saya sampaikan kepada Pak Endipat, Pak, kami bersyukur sekali mempunyai warga yang bernama Iman Setiawan ini, Pak. Mungkin Pak Iman bukan pejabat tertinggi yang ada di Kepulauan Riau. Mungkin Pak Iman bukan orang yang terkaya yang ada di Kepulauan Riau. Tapi untuk perhatian, kontribusi, dukungan, pembangunan di Tiban Palem, Pak Iman luar biasa. Mungkin satu-satunya, Pak. Karena memang, Pak, selama bertahun-tahun Pak Iman tinggal di sini, kita dari berbagai aspek betul-betul mendapat dukungan dari Pak Iman. Apakah itu dari kegiatan RT RW, kegiatan PKK, bantuan untuk masjid-masjid, Pak, kemudian rumah tahfiz, bahkan kita juga mendapat dukungan ambulan yang sudah berapa tahun dirasakan manfaatnya untuk warga. Itu semuanya kita berharap Allah membalas yang terbaik buat Pak Iman. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi yang terupdate terkini, yaitu pembangunan pintu masuk gerbang Tiban Palem, Pak. Itu 100% bantuan seorang Iman Setiawan. Jadi sekali lagi saya RW Tiban Palem mewakili warga mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan, atas bantuan yang telah diberikan Pak Iman terhadap Tiban Palem ini. Jadi maaf, Pak, mungkin banyak caleg-caleg yang masuk ke Tiban Palem memberikan janji, tapi kalau Pak Iman bertahun-tahun sudah memberikan bukti. Terima kasih, Pak Iman. Ini kalau orang Melayu bilang, nanti saya dibilang angkat telur, bukan angkat telur. Ini saya menyajikan fakta. Begitu adanya Pak Endipat, menyajikan fakta. Sebagai penutup, mungkin ada pantun yang akan saya sampaikan, karena orang Melayu tanpa pantun tak sah itu, Pak, ya. Tapi saya minta nanti dibantu, ya, bukan dengan cakep. Kalau cakep itu biasanya Betawi. Jadi nanti tolong dibantu dengan Ewa, ya. Sungguh cantik
berbaju Cik Mita, berkain songket, berbahan cantin. Kalau yang terbaik ada di kita, kenapa pula pilih yang lain? One more, satu lagi. Orang Melayu pandai berpantun, menyampaikan maksud dengan cara yang santun. Tiban Palem terdiri suku, agama, ras, dan rumpun mendoakan Pak Iman, Pak Endipat, Pak Riki Indragari keluar sebagai champion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW. Ewa. Baik Bapak Ibu. Itu Pak RW. Nah. Kalau Bu Cici udah bicara, saya kalah. Baik Bapak Ibu sekalian, maju berkembangnya Tiban Palem ini tidak terlepas dari kontribusi para tokoh-tokoh masyarakatnya. Alhamdulillah perkembangan Tiban Palem luar biasa. Untuk itu kami undang mewakili tokoh masyarakat Tiban Palem, kami undang kepada Bapak Iswah Yudi untuk memberikan kata sambutan. Di situ Pak, tinggi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati dan saya banggakan Pak Iman Setiawan yang telah menginisiasi acara silaturahim malam hari ini. Yang kami hormati tamu jauh kita dari Jakarta, Bapak Insinyur Haji Muhammad Endi Padujaya, yang posternya dari dulu udah mewarnai Batam dan sekitarnya. Selamat datang Pak Endi Pat. Yang menghormati Bapak Riki Indragari, Bapak Yusriansah, beserta jajaran RT 1 sampai RT 8, dan seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini tentu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di sini dipertemukan dalam forum silaturahim. Semoga forum silaturahim ini bisa mempererat kita, seluruh masyarakat Ban Palem dan seluruh tamu yang hadir pada hari ini. Janji Allah betul, ketika kita sering bersilaturahim maka Allah akan berikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit izin berpantun Bapak Ibu semuanya, walaupun kami bukan orang Melayu tapi yang salah sedikit bisa lah. Jalan-jalan ke Tanjung Umban, tidak lupa membeli lampan. Mari kita dukung Pak Haji Endi Padujaya serta Pak Iman Setiawan menjadi wakil kita dari Tiban Palem. Izin, saya tadi kena todong sama ketua panitia Pak Wawan pulang dari masjid. Harusnya bukan kami, harusnya bukan saya, karena saya masih baru di Tiban Palem. Izin Bapak Ibu semuanya sedikit menyampaikan beberapa hal terkait kami di dapur untuk sedikit menyampaikan beberapa kata pengantar. Di momen pemilihan tahun ini semoga apa yang disampaikan oleh Pak RW tadi udah mewakili hati kita dan niat kita semuanya. Semoga pemilu kali ini kita jalani dengan bahagia tanpa ada perpecahan sehingga masyarakat Ban Palem khususnya tetap terjaga persatuan dan kesatuan. Kita sekali lagi saya sebagai pengurus dari masjid juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan selama ini oleh Pak Iman Setiawan, sudah banyak membantu baik itu kegiatan masjid, kegiatan pengajian, baik kegiatan pembangunan dan fasilitas kegiatan lainnya. Maka kami sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal jariah Pak Iman Setiawan dan keluarga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bapak-bapak, ibu semua yang kami hormati,
Semoga kami mengharapkan beliau hadir di depan kita menjadi pemimpin yang sibuk, amanah, tabligh, fatonah sesuai dengan kriteria pemimpin Islam. Apalagi beliau sering banyak berikan dukungan kepada kita, kegiatan masjid, kegiatan warga di Pampalem secara menyeluruh. Semoga apa yang dicita-citakan beliau mendapatkan kemudahan, Allah berikan jalan sehingga apa yang dicita-citakan beliau diberikan ijabah oleh Allah SWT. Bapak-bapak, ibu semua yang kami hormati, cukup sekian dari kami. Semoga acara hari ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is, mewakili tokoh masyarakat di Pampalem. Baik, selanjutnya Pak Iman jangan lupa siapin pantun ya Pak. Jangan kalah dengan Pak RW, jangan kalah dengan Pak Is. Untuk itu kami undang kepada Pak Iman kesempatan Bapak untuk memberikan sambutan. Karena di sini Pak Iman adalah sebagai caleg DPRD Provinsi Kepri untuk Dapil Sekupang, Dapil Batu Haji, dan Dapil Belakang Padang. Kami undang Pak Iman ke atas kelas. Pak, agak ke belakang ya Pak, katanya di gitu. kalau di apa, gitu. apa suaranya. Ini Bang Indi, PR saya ini sound system berarti kalau sudah kayak gini. Ini PR ya. Jadi sound system PR saya itu. Bawaslu nggak usah dengar, tutup aja telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada ibu bapak kita, berterima kasih kita pada ibu bapak kita yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para alim, para ulama, para kiai, para habaib. Yang saya hormati Pak RW 08 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak RT 01 sampai 08 beserta pengurusnya. Yang saya hormati Pak Iswayudi, Ketua Masjid. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, mantan-mantan RW, mantan-mantan RT. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Posyandu. Yang saya hormati tentunya rekan kami tim TKD Provinsi Kepri untuk Pak Prabowo dan Gibran, Mas Riki berdiri, Mas Riki. Ini tim Pak Prabowo Gibran. Beliau insya Allah menjalon juga di dapil yang sama Kota Batam untuk Kota Batam Pak ya, untuk Kota Batam. Tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, adik-adik milenial. Mana angkat tangan adik-adik milenial nih? Luar biasa. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya pada malam hari ini. Tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, selamat datang di tempat kampung kami, Insinyur Mereza Endipat Wijaya, Ketua DPP Partai Gerindra, sekaligus beliau adalah staf sus Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan insya Allah 2024 lagi proses berjalan, beliau mencalonkan DPR RI dari Provinsi Kepri dari Partai Gerindra. Kita doakan bersama, kita dukung, amin. Amin. Ini memang minta diganti ini. Jangan tegang-tegang, jangan serius sekali. Kalau kata Pak Prabowo,
pemilu 2024 ini harus riang gembira. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tak boleh tegang-tegang. Tadi Pak Ustadz, ulama Ustadz kita mengatakan beda pilihan itu hal yang biasa. Rasa kesatuan dan persatuan itu harus kita junjung tinggi supaya Tiban Palem tetap guyup, tetap aman, tetap nyaman. Semangat. Alhamdulillah. Pak Ibu, apa yang disampaikan Pak RW tadi itu tidaklah begitu juga. Semua berkat doa dan dukung warga Tiban Palem terhadap saya. Makanya hati yang tulus ikhlas selama ini yang kita buat, Ibu buat ke saya ke buat, berjalan dengan gitu aja. Rezeki saya, rezeki orang Tiban Palem juga. Ini yang sebetulnya itu. Rezeki titipan Allah. Jadi yang saya sampaikan itu ya memang bahagian daripada warga. Memang bagian daripada warga Tiban Palem, masyarakat Tiban Palem yang memang ya dengan sendiri aja mengalir gitu aja. Kenapa? Ada keikhlasan dan ketulusan antara kita semua. Perbedaan yang tadi Ustadz bilang kan memang harus kita singkirkan, kita buang jauh-jauh. Betul tidak? Hari ini saya nak menyampaikan dua hal. Silaturahmi ini memang sengaja kami adakan. Ini bahagian dari perjalanan Ketua DPD Partai Gerindra, baik sebagai Ketua TKD Provinsi, Ketua Harian TKD Provinsi Kepri untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya sampaikan, saya mempunyai tanggung jawab sebagai Ketua TKD Provinsi Kepri untuk memenangkan Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabumi Raka. Kalau bercerita, saya sedikit bercerita, tidak ada maksud apa, mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mengerti. Kalau 2014 sampai 2019 yang lalu, kita masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia mendoakan Pak Prabowo Subianto menjadi presiden di Republik Indonesia, mencoblos jutaan manusia. Pada hari ini yang namanya doa dari 2014 sampai 2019 kemarin, masyarakat Indonesia mendukung, mendoakan supaya beliau menjadi presiden pada 2024 yang akan datang. Insya Allah yang namanya doa tidak ada kata expired, tidak kadaluarsa. Insya Allah 2024 Pak Prabowo waktunya memimpin. Amin. Insya Allah 2024 doa kita di 2014 sampai 2019 yang lalu insya Allah akan diijabah oleh Allah Pak Prabowo menjadi presiden. Yang namanya doa tidak ada kata expired. Pak Ibu, kalau saya tambah lagi harus satu putaran. Kami harus memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto harus satu putaran. Alasan kami satu putaran bukan sebatas hanya alasan mengucapkan begitu saja. Banyak hal yang mesti kita tengok. 2014, 2019 kalau kita mau jujur Prabowo Subianto adalah pemenang. Tapi walaupun pemenang kehendak Allah itu tidak bisa kita halangi. Tetap yang dilantik Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada hari ini 2024 yang akan datang ada pendukung Pak Prabowo mungkin yang kecewa. Tapi ingat juga banyak juga pendukung milenial yang sekarang banyak kembali untuk mendukung Pak Prabowo. Kedua, ada juga pendukung Bapak Jokowi Widodo sekarang itu beralih dari ke sebelah mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto. Tambah lagi ada 9 partai koalisi yang hari ini bekerja seluruh Indonesia. Di Provinsi Kepri aja Pak Ibu, kalau kami cerita, kalau partai koalisi bekerja semua, sudah menang 54%. Apalagi pendukung-pendukung Pak Jokowi kemarin ini beralih ke Pak Prabowo, walaupun ada kita nggak menafik.
pendukung Pak Prabowo, ada yang beralih, ada. Kita pahami itu adalah proses politik. Tetapi insya Allah, dari tadi yang saya sampaikan, sangat-sangat beralasan Pak Prabowo insya Allah akan menang di satu putaran di 2024 yang akan datang. Untuk itu, saya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra, sebagai Ketua Harian TKD Partai Gerindra Provinsi Kepri, mempunyai kewajiban dimanapun saya duduk, dimanapun saya berdiri, dimanapun saya ngopi, dimanapun saya bercakap, tidak lepas kami mohon doa restu untuk Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden di 2024 yang akan datang. Bapak Ibu, tentunya yang kedua, saya mengatakan hari ini Bang Endi Patwijaya memang baru datang tetapi sudah 14 tahun. Saya adalah produk dari Bang Endi Patwijaya. 2009 kami hanya dapat satu kursi. Saya dilatih di Hambalang oleh Pak Endi Patwijaya. Pak Endi Patwijaya bolak-balik datang ke Batam, datang Provinsi Kepri, keliling di 7 kabupaten kota, mendidik kami supaya Gerindra jadi pemenang. Nah, pada hari ini tentunya saya berhutang budi dengan Bang Endi. Kami Partai Gerindra yang dididik tahun mempunyai kewajiban juga mendudukkan beliau sebagai DPR RI dari Partai Gerindra. Kenapa Bapak Ibu? Ini semua akan satu sama lain akan saling bersangkutan. Bang Endi Patwijaya walaupun hari ini bukan anggota DPR RI dari Provinsi Kepri, istri beliau sudah menjadi anggota DPR RI. 2023 sudah kurang lebih hampir 40.000 beasiswa untuk SD, SMP yang dibantu untuk kita semua. Jadi SD, SMP, SMA sudah 40.000 2 tahun. 2 tahun ini kami membagikan di 7 kabupaten kota. Kalau ibu-ibu memang ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Tapi itulah proses sebenarnya. Bisa ditanyakan ke SD-SD negeri. 2 tahun belakangan ini apa yang dibantu oleh Partai Gerindra melalui Bang Endi Patwijaya. Terus kami 2 tahun ini 75 menyekolahkan, memberangkatkan anak-anak mahasiswa sekolah gratis di Bandung. 75 anak Kepri yang terdiri daripada anak Batam, anak Karimun, anak Lingga, anak Natuna, anak Anambas. Ada 75 orang yang sekarang ini lagi mengikut pendidikan, lagi mengikuti kuliah. Mak bapaknya cuma mohon doa dan restu untuk anak-anaknya berangkatkan. Insya Allah tahun depan kami akan tambah lagi untuk anak-anak. Bagi masyarakat di Bantalam yang ingin anaknya mau kuliah tapi kemampuan masih tidak mau memberangkatkan, insya Allah tinggal datang ke kami akan berangkatkan. Ini kurang tersosialisasikan. Ini mohon maaf memang tersosialisasikan dengan baik. Itulah kelemahan, makanya jarang masyarakat tiba-tiba minta bantu ke kami, Pak, anak saya mau kuliah, beasiswa tolong bantu uang kuliah. Padahal kami sendiri sudah menyiapkan. Setiap ibu bapak yang mempunyai niat anaknya mau berangkat kuliah, ada kuliah gratis dari Partai Gerindra. Sudah 2 tahun berturut-turut. Itu berkat siapa? Bang Endi Patwijaya. Dan banyak lagi yang kita lakukan untuk pesantren-pesantren yang tidak perlu sebetulnya kita ucapkan. Itu harus kami sebagai orang politik jangan sampai orang tidak memaham apa yang kami buat. Jangan sampai kami dinilai, oh ini hanya buat untuk main tepuk tangan aja, berbuat itu. Tetapi untuk agama pun kami lakukan.
Kami bahkan punya pesantren. Ada beberapa pesantren di bawah naungan kami. Kami tidak pernah ekspos. Tetapi itulah, pada kenyataannya politik mengharuskan kami untuk membicarakan ini, menyampaikan ini. Tidak maksud ria, tidak maksud ingin dipuji, tidak. Tetapi itulah bahagian dari program-program Partai Gerindra yang kami lakukan. Baik pesantren milik kami sendiri maupun pesantren orang-orang atau ustadz-ustadz yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit gambaran. Kalau Bang Edi, Pak Ustadz, mohon izin, sudah 14 tahun bersama kami. Saya mohon 10 jari dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya mohon dukungan dari bapak, ibu-ibu, baik untuk Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran maupun untuk Bang Edi Patwijaya sekiranya duduk di 2024 yang akan datang. Sebagai orang yang punya kampung nomor 2, saya mengatakan ini kampung saya, kampung kedua. Kampung saya pertama adalah Pulau Kasu. Ini kampung saya yang kedua. Saya tak malu-malu menyampaikan ke orang tua saya, ke keluarga besar saya yang di Tiban Palem ini, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, ke adik-adik. Saya sekali lagi mohon dukungan untuk Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Mohon dukungan untuk Bapak Edi Patwijaya, dan mohon dukungan untuk saya sendiri, dan mohon dukungan untuk Bapak Haji Awen Kurniawan. Salam hormat dari beliau sedang melaksanakan umroh 2 hari yang lalu. Beliau berangkat, tiba-tiba aja beliau berangkat. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik semua. Kalau ada kata-kata yang salah itu semata-mata dari saya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, saya lupa pantun, nanti diprotes. Jadi model saya berkampanye seperti ini, berkeliling. Jadi makanya masyarakat Tiban Palem jangan jumpa saya. Saya pantun ajakan, mohon izin. Silakan mendengar. Badan dikeruk memakai balsem, ikan ditaruh di atas ranjau. Bang Endi hadir menyapa warga Tiban Palem. Semua sepakat mendukung beliau. Amin. Ini saya ngajak ini, mohon maaf sekali lagi. Makan nasi lauknya ikan. Ikan dah masak lalu disajikan. Bagi warga RT 1 sampai RT 4 RW 8, Prabowo Gibran wajib dimenangkan. Sekali lagi, bunga rampai di bawah pengantin, indah disolek dengan kebaya. Kami sepakat lahir dan batin, Bang Endi DPR RI, Prabowo Gibran juaranya. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biar enak dari Pak ini ada kayak saya bilang Prabowo Gibran Indonesia maju. Jawabnya Indonesia maju, Prabowo Gibran. Sepakat? Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Indonesia maju. Indonesia maju. Ingat doa tidak ada expired. Terima kasih Pak Iman. Mantap Pak. Ya Allah. Semakin semangat walaupun hari sudah menjelang tengah malam. Baik, berikutnya mungkin Pak Endi Pat juga dapat contekan pantun Pak ya. Di sini nanti wajib pantun Pak. Jadi pasti Bapak udah mempersiapkannya. Baik, berikutnya kata sambutan dari Bapak Endi Patwijaya selaku caleg DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Bapak Endi Pat kami persilakan. Izin Pak. Nih belum apa-apa udah suruh pantun, ya kan? Kita mulai sama pantun lah. Pantunnya mendoakan Bapak Ibu. Menangkap ikan memakai bubu,
bubu dipasang diikat kuat. Wah. Terima kasih sambutan dari Bapak Ibu. Saya doakan semuanya sehat. Amin. Tadi Pak Iman bilang ini PR Pak Iman ya kan, saudara. Pak Iman saya ambil alih ya, ini PR saya aja Bapak Ibu ya. Kita selesaikan lah ya kan. Pak Iman udah banyak kasih warga Tipan Balon, izinkan saya ikut memberikan kontribusi untuk warga Tipan Balon ini Pak RW ya kan. Jadi Pak Iman saya ambil alih ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassir amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak RW, yang saya hormati Pak RT yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Pak Ustadz, yang saya hormati alim ulama yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati seluruh tokoh Tiban Palem yang hadir pada malam hari ini, yang saya cintai ibu-ibu ya kan, I love you Bu ya kan. Tadi udah memberikan sambutan yang luar biasa, ternyata ibu-ibu Tiban Palem ini cantik-cantik ya kan. Masuk melodinya ya kan. Saya doakan selain sehat ibu-ibu makin tambah cantik, amin. Amin ya Allah. Yang saya hormati, tadi kalau Pak Iman bilang adik-adik milenial, Pak Iman kalau beliau berarti adik-adik Bang Iman, kalau adik-adik ini bukan adik-adik bagi saya, ini teman-teman saya juga milenial ini ya kan. Bagi teman-teman milenial yang hadir pada malam hari ini dan seluruh warga Tiban Palem yang mohon maaf saya tak sebut kalau terlewat, yang besar bukan kita lewatkan, yang kecil tak sebut nama, tapi semuanya ya saya hormati. Saya mau pantun lagi nih, boleh ya Bu MC ya kan? Oke, biar Pak. kenal. Alangkah elok selendang mayang, selendang dari provinsi Kepri, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan diri. Udah cocok ya Bapak Ibu. Saya nama lengkap saya sebenarnya Insinyur Meireza Endipat Wijaya MM MBA. Saya memang tidak lahir di Kepulauan Riau. Ayah saya orang Sumatera Selatan, ibu saya orang Bengkulu, ya kan. Sampai SMP saya di Bengkulu, lepas itu saya di Magelang, SMA-nya SMA Taruna Nusantara. Lepas dari SMA Taruna Nusantara, alhamdulillah keterima di Bandung di ITB di Pertambangan. Habis itu saya disekolahkan sama Pak Prabowo MBA-nya di Jerman. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Prabowo Subianto. Pulang ke Indonesia, kerja buat beliau di pertambangan beliau, terus beliau minta ikut di dunia politik, kita ikut lagi di dunia politik. Akhirnya beliau BKO kan saya menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Istri saya satu Bu, Pak, ya kan. Alhamdulillah, enggak ada niat nambah, ya kan. Enggak ada saya niat nambah. Nah, cocok kan? Cocok. Karena saya takut. Tapi saya enggak niat nambah. Anak saya baru satu, umurnya 9 tahun. Sekarang sedang marah-marah sama bapaknya karena sering tidak pulang ke rumah. Ya kan? Tapi ya sudahlah, ini ikhtiar perjuangan, ingin jadiin Pak Prabowo Subianto jadi presiden. Kami juga ingin memenangkan Partai Gerindra di Kepulauan Riau ini. Pak RW, bukan cuma Pak RW dan warga Tiban Palem yang beruntung punya Pak Iman, Pak. Partai Gerindra pun beruntung punya Pak Iman, Pak. Ya, Pak. Bagaimana dedikasi beliau sama partai ini, bagaimana dedikasi beliau berjuang sama Pak Prabowo Subianto, kami tidak ragukan lagi, Pak. Ya kan? Beliau sudah sangat berjuang dengan baik, ya kan? Beliau selama beliau menjabat juga menjalankan perintah partai dengan baik, Pak, ya kan? Karena Pak Prabowo memerintahkan kami kader-kader partai ini dimanapun kami berada, jabatan apapun yang kami diberikan, intinya kami mencoba
yang terbaik buat masyarakat. Itu jangan kita jadikan perpecahan, perbedaan itu menjadikan ini sesuatu lebih indah. Tapi kami sekarang mencoba menyatukan visi misi kita. Kenapa kita memilih Pak Prabowo Subianto? Saya Bapak Ibu izin sedikit menjelaskan tentang Pak Prabowo Subianto. Pengalaman saya hidup bersama beliau sudah lebih 13 tahun ini Bapak Ibu. Saya menjadi saksi bagaimana Pak Prabowo Subianto itu orangnya sangat amat berkomitmen memajukan kepentingan bangsa dan negara. Selama beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau tidak pernah ngambil gajinya Pak Ibu. Selama beliau menjadi Menteri Pertahanan, kalau beliau keluar negeri, beliau tuh tak mau juga pakai uang negara. Kami sampaikan, Pak, kenapa Pak? Enggak lah, selama kami bisa sendiri, kata beliau, kenapa kita harus membebankan kepada rakyat Indonesia? Kenapa kita harus bebankan kepada negara perjalanan beliau? Jadi lebih baik kita berkorban buat bangsa dan negara. Itu Pak Prabowo Subianto, itu satu. Ya kan? Selama kami juga mendampingi beliau menjadi Menteri Pertahanan, Bapak Ibu sekalian, macam mana mau menyogok beliau itu? Tak bisa lagi. Orang duitnya udah banyak. Beliau itu juga orang selama dia menjadi menteri dan beliau menjadi pemimpin partai, beliau juga berdaulat atas dirinya. Beliau itu bukan petugas partai, bukan yang bisa disuruh-suruh orang. Kenapa? Partainya punya sendiri. Beliau ketua umum partainya. Jadi seluruh kebijakan kalau yang dipikir beliau itu yang terbaik akan dieksekusi. Itu sudah benar, insya Allah dia akan laksanakan dan tidak ada takutnya. Selama jadi Menteri Pertahanan juga Bapak Ibu, saya menjadi saksi. Saya ini kan pernah menjalani hidup sama beliau itu selama beliau tidak menjadi menteri. Ketika beliau tidak jadi menteri, beliau tuh hidupnya lebih santai. Kenapa kami bilang lebih santai? Ya beliau kan cuma sebagai pengusaha, pemilik perusahaan, udah kaya raya juga. Jadi kalau beliau misalnya mau keluar negeri, semau maunya beliau, duit sendiri ya kan. Beliau mau ke kantor atau tidak, semaunya beliau. Lah beliau yang punya perusahaan. Tetapi ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan ini, beliau ngantor dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam paling tidak. Bisa jam 9 malam. Pasti sudah malam beliau meninggalkan kantor itu. Kenapa? Karena beliau selalu mengerjakan pekerjaannya itu serius. Beliau teliti dengan apa yang dia kerjakan. Beliau tidak mau ada indikasi-indikasi korupsi. Beliau tidak mau ada indikasi-indikasi bawahannya tipu-tipu. Tak mau. Beliau cek satu-satu. Kontrak penjual belian dia cek satu-satu. Kenapa beliau tidak mau itu kejadian di Kementerian Pertahanan? Sehingga beliau bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu yang namanya Pak Prabowo Subianto. Kadang-kadang kami kasihan, ya kan, dengan hidup beliau yang sudah kemarin sudah begitu enaknya, tetapi beliau dikasih menteri, beliau begitu komit dengan tugas beliau sebagai menteri. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sekelumit tentang beliau. Sekarang beliau juga selalu sampaikan kan dalam pidatonya, ya Allah, ya kan, berikanlah saya sisa hidup saya ini menjadi orang yang bisa berbakti lebih baik kepada bangsa dan negara dan bisa memberikan yang terbaik pada bangsa dan negara. Nah, kira-kira kita mau cari pemimpin yang kayak apa sekarang? Kami tidak bisa bicara tentang Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar orang jahat. Enggak, kami tidak bicara begitu. Pak Anies juga begitu. Pak Ganjar orang baik, Pak Anies juga orang baik. Tetapi sekarang kami pastikan, karena kami tahu dengan sangat persis bagaimana Pak Prabowo Subianto, beliau mungkin sekarang yang lebih baik untuk jadi presiden di 2024 nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, menjadikan beliau presiden itu Bapak Ibu sekalian, ya kan, saya mohon izin sedikit menjelaskan biar kita enak ke depan. Bukan untuk diri Pak Prabowo Subianto nya, enggak. Diri beliau udah selesai kalau diri beliau ya. Tetapi menjadikan beliau presiden itu, menjadikan beliau pemimpin itu adalah untuk masa depan kita. Kita titipkan kepemimpinan kepada beliau untuk beliau urus negara ini sebaik-baiknya. Jadi bukan karena kita mau jadikan seorang Prabowo Subianto, sosok pribadi Prabowo Subianto, enggak. Beliau selalu sampaikan, jadikanlah diri beliau itu alat, jadikanlah diri beliau itu jembatan Bapak Ibu untuk masa depan kita semua yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Betul, karena bagi beliau sekarang, beliau bekerja itu udah apa adanya. Seperti Pak Iman bilang tadi, kenapa sih Pak Iman tadi begitu baiknya dengan warga Tiban Palem? Pak Iman sendiri menyatakan karena warga Tiban Palem baik sama Pak Iman, kan gitu. Kalau Pak Prabowo sekarang juga melakukan tuh ikhlas saja,
Kenapa yang beliau mau lakukan sekarang adalah beliau menyiapkan di sisa umur hidup beliau. Itu beliau sampaikan berulang-ulang. Ikhlas nggak tuh orang kayak gitu, Bapak Ibu? Nah, orang yang kayak gitulah yang sekarang menurut saya, menurut kami, patut kita berikan kesempatan untuk beliau jadi pemimpin, sehingga tidak ada lagi rasa takut beliau kepada negara asing, tidak ada. Karena beliau berpikir sekarang, Bapak Ibu, beliau kan udah mau selesai hidupnya, berulang-ulang beliau bilang. Jadi tidak ada rasa takut lagi, tidak ada itu rasa pengen korupsi lagi, tidak ada itu rasa pengen memperkaya dirinya lagi, tidak ada. Beliau sekarang mau jadi presiden itu betul-betul ingin mengabdi. Beliau tidak takut dengan negara asing. Beliau juga tidak mau berperang dengan negara asing, tapi paling tidak beliau pengen membuat negara-negara asing itu menghormati bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Banyak cerita lain yang sebenarnya kalau saya bisa ceritakan satu persatu membuktikan bagaimana beliau itu sangat berniat menjadikan Indonesia ini negara yang hebat, negara yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, negara yang bisa betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat, mengembalikan lagi menjadi negara yang baldatun thayyibun warabun ghafur. Yuk Bapak Ibu sama-sama. Jadi yang kita perjuangkan ini bukan sekedar menjadikan Pak Prabowo Gibran presiden dan wakil presiden, tetapi yang kita lakukan sekarang, kita bersama-sama berjuang untuk menjadikan negara ini negara yang mandiri, negara yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, negara yang thayyibatun warabun ghafur, negara yang betul-betul memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, bukan seorang Prabowo Subianto pribadinya. Beliau sendiri juga tidak bisa. Beliau sekarang butuh kita. Pak Prabowo dan Pak Gibran sedang butuh kita memperjuangkan dia menjadi presiden dan wakil presiden. Nanti Bapak Ibu silakan buktikan setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran akan membuktikan janji-janjinya, bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja dengan ikhlas untuk kepentingan kita semua. Mari Bapak Ibu kita doakan beliau selalu sehat, amin. Di dalam perjuangan beliau untuk menjadi presiden yang mulia ini, beliau diberikan kelancaran, amin. Beliau diberikan kemudahan, amin, ya kan? Kalau beliau jadi presiden, nanti ketika Partai Gerindra punya anggota DPR RI, Bapak Ibu, kalau orang tanya, ini kan live, saya mau sampaikan, kalau ada DPR RI atau DPRD bilang saya mau visi misi begini begitu, udahlah bohong itu. Anggota DPR itu tidak punya program yang begitu-begitu. Anggota DPR itu punyanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tugasnya apa? Legislasi, membuat undang-undang. Tugasnya apa? Pengawasan. Tugasnya apa? Keuangan di Banggar. Tetapi misalnya bikin jembatan, tak bisa anggota dewan bikin jembatan. Betul itu Pak Iwan? Yang tadi Pak Iman bilang, istri saya anggota DPR RI bisa bagi beasiswa. Itu program Pak Jokowi. Program pemerintah Pak Jokowi yang dititipkan kepada anggota dewan untuk menyebarkan. Jadi bukan program istri saya, bukan. Jadi anggota dewan itu tidak punya kalau program-program begitu. Tetapi kalau anggota dewannya bisa berkoordinasi dengan eksekutif, eksekutif itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, maka kami bisa membantu eksekutif dalam menyalurkan apa yang harus disalurkan tadi. Nah, dengan kejadian kalau Pak Prabowo nanti jadi presiden, amin ya Allah, ya kan? Ada anggota DPR RI dari Kepri ini, insya Allah Bapak Ibu, ya kan? Banyak program-program yang ada di pusat nanti bisa kita tarik untuk memajukan Provinsi Kepulauan Riau ini. Jadi sekali lagi, pesan kami, Bapak Ibu, kalau memilih anggota dewan nanti, carilah anggota dewan, calon-calon itu yang selesai juga dengan hidupnya. Kalau Pak Prabowo tadi kan sudah selesai juga dengan hidupnya, ya kan? Makanya kalau cari dewan kayak Pak Iman ini. Beliau sekarang kan nggak jadi dewan kan? Masih kaya juga beliau. Betul tak? Jadi, nggak ada urusan bagi beliau jadi dewan, tak dewan itu. Jadi kita harus cari dewan yang kayak gitu. Jangan cari calon dewan, nanti kalau jadi dewan malah cari hidup dari dewannya itu. Jangan. Kalau Pak Iman, contohlah cari yang orang kayak Pak Iman. Jadi dewan itu pengen nabi. Jadi yang orang yang udah selesai juga dengan hidupnya. Nggak jadi dewan tetap kaya, tetap hidup.
Jadi Pak Iman ini mau jadi dewan bukan cari hidup, gitu loh maksudnya. Insya Allah Bapak Ibu, kalau saya juga, saya bukan mau sombong, saya juga kalau bahasa Jawanya itu Pak Ustadz, nggak paten amat jadi anggota dewan. Ini betul Pak. Salah satu yang membuat saya mau jadi dewan ini terinspirasi dari istri saya Pak. Istri saya kan anggota DPR RI Komisi 10. Setiap tahun dia bagi beasiswa 70.000 Pak. 70.000 dia bagi beasiswa. Dia bisa bangun masjid, satu masjid disumbang 150 juta lewat tangan dia, ya kan? Bagi sembako lewat tangan dia. Setiap tahun dia sekolahkan orang 300 orang Pak KIP. Program Pak Jokowi sebenarnya, tapi melalui istri saya. Itu yang kita tarik ke sini. Lama-lama tak pikir Pak Ustadz, ya kan? Istri saya masuk surga duluan Pak. Ya Pak, ya kan? Karena begitu banyak kebaikan yang bisa dibawa dan diambil sama dia untuk masyarakat. Dengan begitu, saya benar Pak, ini boleh dikatakan bercanda, tapi kadang-kadang kita pikir itu betul. Jangan-jangan dia masuk surga duluan. Kenapa? Tadi begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ditarik untuk kepentingan masyarakat. Nah, pengen juga kita itu berbuat baik. Saya ada bagi PIP, mohon izin Pak Iman, saya koreksi dikit, enggak 40.000 Pak, sudah 64.000 Pak Iman, ya kan? PIP yang kita bagikan di sini. Kadang-kadang kalau kita lihat ada ibu-ibu datang ke kita, Pak Endi, makasih banyak, senang rasanya bisa bantu orang. Nah itu aja yang kita cari Pak. Tapi kalau nyari duit dari dewan, enggak Pak. Insya Allah kita enggak cari-cari begituan di sini. Kita enggak cari-cari begituan dari cari duit dari anggota dewan. Karena insya Allah kita juga udah punya usaha sendiri, kita juga sudah punya penghasilan sendiri yang alhamdulillah Pak, sekali lagi bukan mau sombong, mungkin jauh lebih baik dari sekedar remunerasi yang didapat dari anggota DPR RI itu sendiri. Nah, makanya kami mohon Pak, ini adalah perjuangan kita sama-sama. Jadikan Pak Prabowo Subianto jadi presiden bukan untuk diri Pak Prabowo, tapi demi masa depan kita sama-sama. Dengan jadinya Pak Iman DPR RI lagi, insya Allah kalau kami terpilih lagi, banyak program-program pusat itu yang bisa kami tumpahkan untuk teman-teman di Kepulauan Riau. Itu aja niat dari kami, tidak ada niat yang lain Pak. Itu yang niat tulus kami. Mudah-mudahan niat tulus dan baik ini disambut dengan baik sama Bapak Ibu sekalian. Kami mohon bantuannya, dan berikutnya kami akan berjuang sekuat tenaga kami untuk masyarakat Kepulauan Riau, wabil khusus di teman-teman di Tiban Palem ini. Saya pikir itu dari saya Pak Ustadz. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sudah malam juga ya kan. Kami doakan Bapak Ibu selalu sehat, amin. Hutangnya segera hilang. Nah, agak kencang kalau ngomongin hutang nih ya kan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf kalau salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Apa lagi? Ya. Jin Pak. Jin Pak RW. Musiknya dulu. Jin, terima kasih. Jin Pak. Mufid. Jin Bang. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, walaupun menjelang sudah malam, kita berharap untuk menilai dulu rasa kantuknya. Karena saya baru dapat dibisikin dari belakang ada persembahan spesial dari Pak Eri, Mufid, dan tim untuk acara ini. Kita sambut Pak Eri, Mufid, dan tim. Yuk tim milenial maju semuanya. Yuk. Bukan. Putra. Semuanya. Dan para Pak Wawan, Bu Sarmila, Om Roni, Om Baroni, ibu-ibu, silakan maju boleh. Silakan, mohon kesediaan Bapak Inipat Wijaya dan Bapak Imas Jalan akan bergerak. Semuanya. Ayo semua. Maju.
maju. Kita tutup aja. Pemirsa Suara Minang TV sadonya, demikian liputan khusus kita langsung dari RT 6 Tiban Palem, Kelurahan Tiban Baru, dalam rangka silaturahmi masyarakat Tiban Palem bersama beberapa caleg Partai Gerindra, baik DPR RI, DPRD Provinsi dari Dapil Sekupang, Belakang Padang, Batu Haji, dan Sumulung, serta DPRD Kota Batam, Dapil Sekupang, Belakang Padang itu sendiri. Tentu kami All Suara Minang TV sama-sama dari jauh ini goyang gemoy yang ditampilkan oleh anak-anak muda Tiban Palem dalam rangka memberikan sebuah semangat baru dalam rangka melakukan dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Demikian pemirsa Suara Minang TV, laporan khusus kami dari Tiban Palem. All Suara Minang TV menyampaikan permintaan maaf jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dari awal sampai akhir. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara Urang Awan.